Sebaliknya, jika bersifat difus, kelainan justru akan bersifat simetris. Misalnya pada kejang akan terlihat pergerakan pada kedua tangan dan kakinya sekaligus, yang disebut sebagai kejang umum. Kelainan yang difus biasanya lebih menyebabkan penurunan kesadaran tanpa adanya defisit vokal, seperti gangguan metabolik, shock hipovolemik, hipoglikemia, hiponatremia, dan sebagainya, yang mengganggu kerja otak secara keseluruhan. Terakhir, dalam anamnesis sudah harus dapat diperkirakan sistem SSP bagian mana yang terkena. Secara umum, sistem saraf terbagi dalam 4 area kerja yang berbeda, yaitu sistem saraf perifer, medula spinalis, intrakranial fossa posterior, termasuk batang otak dan hemisfer cerebri, gambar 1. Hal ini sangat penting, sebagaimana seorang internis yang tidak mengetahui organ tubuh pasien yang terganggu, apakah di paru, lambung, atau ginjal, sehingga tidak dapat ditentukan diagnosis dan tata laksananya. Gejala di intrakranial dapat berupa gangguan di hemisfer cerebri atau fossa posterior. Daerah fossa posterior yang terdiri dari cerebellum dan batang otak sangat khas. Cerebellum merupakan pusat keseimbangan, sehingga akan muncul keluhan seperti pusing berputar, vertigo, atau sensasi bergoyang, dizziness. Pada pasien dengan gangguan batang otak dapat muncul keluhan dari saraf-saraf kranialis seperti diplopia, disfagia, atau dysarthria. Kesemua ini sangat berbeda dengan gejala di hemisfer cerebri yang biasanya didominasi dengan nyeri kepala, kelemahan tubuh sesisi, atau gangguan fungsi kognitif. Daerah hemisfer cerebri dapat disebabkan oleh lesi di daerah korteks dan subkorteks. Hal ini dapat dibedakan berdasarkan anamnesis kekuatan ekstremitas yang mengalami kelemahan. Jika kekuatan tangan sama dengan kaki, maka dipikirkan lesi di daerah subkorteks akibat berkumpulnya jaras motorik dari daerah tangan dan kaki. Namun jika kekuatan tangan dan kaki ada yang lebih dominan, kemungkinan lesi di korteks motorik, sesuai dengan homunculus perbedaan area ekstremitas atas dan bawah. Hal ini ditunjang dengan adanya kejang akan lebih sesuai untuk lesi di daerah korteks. Gejala akibat gangguan di sistem saraf perifer dan medula spinalis biasanya berupa kelemahan dan gangguan sensasi di anggota gerak tertentu. Gangguan di sistem ini tidak akan menyebabkan keluhan sakit kepala atau nervus cranialis yang menunjukkan keluhan berasal dari kelainan di intrakranial. Gangguan pada medula spinalis bisa disertai nyeri lokal atau menjalar di area yang terganggu, atau gangguan berkemih dan buang air besar. Adapun lesi di saraf perifer dapat menyebabkan paresis yang vokal, misalnya pada satu ekstremitas atau area otot tertentu. Anamnesis khusus selengkapnya dapat dilihat pada bab saraf tepi.